suami kita ada gak kriteria ini ya biar kita bersyukur. Istri yang paling beruntung dia yang dikaruniai seorang suami yang penyabar. Sabar tuh Bu suami Bu? Alhamdulillah. Hari kita sabar tuh. Penyayang, insya Allah ya ibu-ibu mah semuanya penyayang. Kalau ada uang, kalau gak ada uang, abangku tendang. Penuh kehangatan dan kelembutan. Alhamdulillah Bu, itu tepeka, ngerti suami itu. Suka menolong dan berhati tulus. Insya Allahnya punya. Jika dia pergi, istri merindukan. Besok itu istri mah suami tuh ayah iraha uih. Pada sanes kangen ieu asuh budak bantuan. Iya udah tuh ayah ngilangan cenah budaknya gitunya. Mitos kapedean suami teh pas jual tuh cenah. Ari jauh di teleponan, ari deket di teu kaup antel cenah ge nya di heureuyan gitunya. Padahal maksud kita mah nya naroskeun teh iraha uih teh teu aya nu ngilangan, capek gitu ngasuh budak. Jika ia ada, istri ingin terus berdekatan. Gitu tuh Bu? Alhamdulillah. Nah ini adalah jika suami kita demikian, maka insya Allah mudah-mudahan kita rumah tangganya akan lebih harmonis dan keutuhan rumah tangganya lebih kuat. Pada kesempatan ini, saya selaku pembawa acara ingin menyampaikan beberapa perihal mengenai acara kajian sore hari ini. Acara yang pertama, pembukaan. Yang kedua, pembacaan Asmaul Husna oleh Ibu Erwi bersama Bu Wida. Yang ketiga, pembacaan Al-Quran bersama-sama melanjutkan kajian sebelumnya. Keempat, tausiah dengan materi seni bersyukur setiap tetes kebaikan pasangan, maka kebahagiaan menantimu, yang akan dibawakan oleh Ibu Eva Nur Khofifah. Kelima, penutup. Demikian susunan acara kajian sore hari ini. Sebelum kita masuk ke acara selanjutnya, marilah kita buka acara sore ini dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Acara yang selanjutnya yaitu pembacaan Asmaul Husna yang akan dibawakan oleh Ibu Wida beserta Ibu Erwi. Kami persilahkan. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi. Sallu alaihi. Ya Allah ya Rahman
tadarus bersama melanjutkan surat Al-Baqarah ayat 62.
Jazakallahu khair. Terima kasih kepada ibu-ibu majelis taklim yang telah membacakan Asmaul Husna. Semoga Allah senantiasa memberikan pahala yang berlimpah kepada kita semua, terutama bagi ibu-ibu semua. Memasuki acara yang ketiga, yakni membaca acara yang selanjutnya, acara yang kita nanti yaitu tausiah dengan judul Seni Bersyukur Setiap Tetes Kebaikan Pasangan Maka Kebahagiaan Menantimu, yang akan disampaikan oleh Ibu Bu Eva. Kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ilalis ibu padahal itu awal bulan. Oh akhir ke acan awal. Oh acan. Meni emutnya masya Allah. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna 'adzabi lasyadid. Faqala Allah ta'ala ayatan fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Shadaqallahul adzim. Alhamdulillah di sore yang cerah ini kita semua dapat bersilaturahim kembali setelah sekian lama ya Bu ya. Sekian purnama kita bersilaturahim, mudah-mudahan langkah kaki ibu-ibu semua di sini mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Kedapnya Bu. Salawat dan salam semoga tetap tercurah limpahkan kepada baginda termulia Habibana wa Nabiyana Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, pada keluarganya, para sahabatnya, para tabi'ut tabi'in, dan mudah-mudahan kita sebagai umatnya mendapatkan syafaat di akhir zaman. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Tema kali ini Bu, seni bersyukur pada setiap tetes kebaikan pasangan, maka kebahagiaan menantimu. Sebelum dilanjutkan, pasti sahabat-sahabat semua di sini, mak-mak semua, ibu-ibu semua pasti tahu dalil tentang bersyukur. Tahu gak Bu yang tadi disebutkan Quran surat Ibrahim ayat 7 dan Quran surat Ar-Rahman yang diulang 33 kali? Tahu gak Bu? Sering dengar gak Bu? La in syakartum dan seterusnya, fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Sering dengar gak Bu? Tapi praktekna gampil atau seudrama. Kita tetap bersyukur ketika keadaan menghimpit. Kita tetap bersyukur ketika kita sedang sulit. Kita tetap bersyukur sekalipun sedang dada sedang sesak. Gampil gak Bu? Padahal kita sering mendengar ya bersyukur, tapi masya Allah prakteknya itu tidak mudah sekali. Makanya dari sini kita mudah-mudahan bisa ngobrol yang lebih komprehensif tentang kebersyukuran, khususnya bersyukur terhadap setiap tetes. Entah itu tetes keringat pasangan kita, ataupun kalau emak-emak setiap tetes darah yang keluar ketika melahirkan anak-anaknya.
Jadi yang bersyukur di sini sebetulnya bukan hanya istri pada suami, tapi pada suami pada istri. Tapi yang akan kita bahas di sini lebih ke istri pada suami. Datu ayah para suaminya punya. Sekarang kami ngabahas terus-terusan bagaimana suami ka istri mah. Ibu-ibu sok hore gitu nya. Hore tah apa? Sahur ibu ieu ge kedah kieu hore. Pami aya konten dari Pak Ustad kangge nyindiran suami langsung diasongkeun. Pami aya nyindiran istri repeh teu disep-sep acan. Nah, itu ya. Nah, jadi di sini kita akan fokus pada bagaimana kita bersyukur terhadap kebaikan dari pasangan khususnya terhadap suami. Berarti nu ajan gaduh suami tenangnya calon suami. Jadi agak kebayang gitu ya nanti. Jadi ini masuknya pranikah. Masuknya pranikah. Sebentar. Belum pindah ya, di sininya udah. Udah gak apa-apa. Nanti mungkin sedang loading. Yang akan kita bahas pertama yaitu Al-Quran dan hadis tentang kebersyukuran. Kemudian dampak istri bersyukur atas kebaikan suami. Kemudian dampak suami bersyukur atas kebaikan istri. Dan yang terakhir keharmonisan dan keutuhan rumah tangga. Kenapa ya gak masuk loading? Sebentar. Gak ada, belum ada, tetap gak ada ya? Udah gak apa-apa lah. Nah, yang pertama ayat tentang kebersyukuran. Nah, seperti yang kita sudah sebutkan tadi, yang itu Quran surat Ibrahim ayat 7, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasadid. Ayat nu terang hartosna Bu? Ayat nu terang hartosna Bu? Apa? Ayo. Sekedar di Agustusan cerdas cermat ini. Jika kita bersyukur maka Allah akan menambah kenikmatan. Jika kita tidak bersyukur maka Allah akan memberikan azab nage ayat selatan itu azab yang pedih. Inilah mungkin kenapa udah mah susah makin rumet, makin liur, makin segala, karena bisa jadi jika kita merasa kurang, terus kurang, suami kia kurang, gitu kurang, segala kurang, tapi kalau sudah hilang baru terasa. Bahkan banyak istri yang ketika kehilangan suami Bu, 1 hari 2 hari ketika masih ada kerabatnya Bu, masih keneh berasa ada, masih keneh acan karaos gitunya kehilangan apa. Tapi justru Bu, ketika sudah kehilangan suami, meskipun suami sering gogoleran gitunya, sering rebahan, terus kehilangan Bu, semakin hari semakin terasa kehilangan itu. Jadi mungkin kita berharap kalau semakin lama semakin terbiasa. Padahal realitanya tidak mudah. Semakin hari semakin terasa. Makanya jangan nunggu dulu suami hilang, jangan dulu nunggu suami pergi. Mari kita bersyukur atas setiap hal yang diberikan oleh suami. Karena Bu, jika bersyukur itu tadi Allah tanpa dipinta, tanpa apapun, Allah akan menambah kenikmatan kita. Alhamdulillah diberi berapapun, penting kapeser Pajero penting kapeser ya segala duduk hoyong kapeser intinya begitu. Wah, loading kayaknya ini mah. Nah, kemudian ayat Al-Quran yang kedua tentang kebersyukuran yaitu fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Dan ini diulang 33 kali dalam Quran surat Ar-Rahman.
Artinya, maka nikmat Tuhanmu yang manakah yang engkau dustakan? Nikmatmu mana deh engkau dustakan, Bu? Jangan dulu yang jauh-jauh, kita diberi kesehatan panca indera yang sehat pun udah luar biasa, ada Bu. Soca sehat, telinga sehat, hidung, mulut, sadayana sehat. Hiji we Bu anu teu sehat. Misalnya soca teu sehat atau kumaha seueurnya Bu nya. Sekarang penyakit-penyakit yang misalnya kalau ngeludah itu terus aja ngeludah, apa sih? Banyak pokoknya penyakit-penyakit yang sebelumnya tidak pernah terbayangkan oleh kita. Satu saja Allah cabut kenikmatan itu udah mah gak nyaman, gak enak, udah mah biaya pun sangat mahal. Yang tadinya gratis bernafas Bu, gratis tuh Bu, tapi mengangge oksigen ke rumah sakit hitungan per tabung per ini atau sabaraha moal kaetangnya Bu nya. Makanya makan nikmat Tuhanmu yang manakah yang kau dustakan itu diulang sampai 33 kali. Saking kita bingung, daga ada. Sesuatu hal Allah menurunkan apapun pasti ada hikmahnya, pasti itu berbuah nikmat. Sesuatu hal yang baik menurut kita belum tentu baik menurut Allah. Sesuatu hal yang buruk menurut kita belum tentu buruk menurut Allah. Itu ayat yang kedua ya Bu. Aduh, sayang ini gak bisa kelihatan, kudu dioprek-oprek. Enggak sih, enggak. Ini makanya lambat aja. Gimana? Boleh? Sok biar sambil maju gitu, biar sambil maju. Dicabut boleh. Nih. Ya. Biar sambil maju sebentar. Ini makanya enggak deh. Nah, kemudian kita tadi Al-Quran sudah 2 aja ya Bu ya, gak usah banyak-banyak. 2 yang Quran surat Ibrahim dan Quran surat Ar-Rahman. Sekarang masuk ke hadis. Dalam hadis riwayat Bukhari disebutkan, tidak pernah aku melihat pemandangan seperti itu sebelumnya. Aku melihat kebanyakan penduduk neraka adalah kaum wanita. Menurut ibu-ibu, kenapa? Kebanyakan wanita, Bu. Penduduk neraka kenapa kebanyakan wanita, Bu? Ayo, kenapa? Kenapa, Bu? Penduduk neraka kebanyakan wanita. Kenapa? Karena mengingkari kebaikan suami. Ya, betul sekali. 100 untuk ya, kebanyakan dari kita menyangka perempuan masuk neraka karena apa? Karena tidak menutup aurat, karena pokoknya yang demikian. Ternyata dalam hadis riwayat Bukhari disebutkan karena kufur. Kufur terhadap siapa ya Rasulullah? Kufur terhadap kebaikan-kebaikan yang diberikan oleh suaminya. Kalaulah engkau berbuat baik kepada salah seorang di antara mereka selama beberapa waktu yang panjang, kemudian dia melihat satu saja kesalahan suami, istri biasanya berkata apa, Bu? Aku tidak pernah melihat sedikit pun kebaikan darimu. Kalau bahasa ayeuna mah kamu tidak pernah mengerti aku, gitu ya. Bahasa sinetron teh. Kamu selalu jangan menyakiti aku. Pokoknya kata-kata teh selalu menyakiti dan tidak pernah berbuat baik padaku. Itu 2 poin itulah yang sebetulnya mengapa perempuan banyak masuk neraka. Nauzubillah min dari Bu, kalau yang gak upgrade ilmu kayaknya Bu gak akan menyepelekan hal ini. Bu, beruntung sekali Ibu mau datang ke pengajian ataupun kalau lihat di media sosial hal-hal yang demikian, jadi upgrade ilmu. Kalau enggak kita benar-benar gak tahu betapa dahsyatnya gitu ya, betapa besarnya dosa itu tidak menghargai, tidak mengapresiasi suami kita itu, betapa durhakanya itu. Mengapa istri harus menaati suami? Karena suami memiliki tanggung jawab yang sangat
besar. Ibu keluar bumi tengge kerudung bu, suami ngiringan dosa. Saking besarnya tanggung jawab suami, makanya istri harus taat pun karena suami tuh tanggung jawabnya begitu besar sekali. Ayahnya alhamdulillah nun akbar. Nah, dampak istri bersyukur atas kebaikan suami apa saja? Pertama, Allah akan menambah kenikmatan seperti dalam Quran surat Ibrahim ayat 7. Suami akan merasa dihargai, sabaraha hargana. Dia punya pami suami merasa dihargai, Bu. Semangat tuh, Bu. Semangat dalam menjalani hari, pokoknya semangat we. Pami merasa dihargai, tapi jika tidak merasa dihargai, tong nyalakeun teuing pelakor, Bu. Jangan kayak guling-gulingan ya punya. Pak Ridwan Kamil ketika sedang sosialisasi ditanya apa keinginanmu untuk perubahan di kawasan ini, menjawab apa ibu-ibu? Berantas pelakor. Tong kakak berantas pelakor, suami heula harus betah di rumah meskipun tidak ada alasan apapun kita untuk mendua, untuk selingkuh, tidak ada alasan apapun sekalipun istri tidak nyaman atau apa, perlu dicarikan solusi yang terbaik biar akhirnya kembali lagi kepada zona yang normal, zona yang lurus tidak. Tapi tetap Bu dina realita nama Bu muntos kejadian mah Bu. Terus Bu muntos kejadian mah ya. Nauzubillah sekarang banyak terjadi sudah tidak terhitung jari gitu. Kalau dulu mah nu kitu teh nya punya tina 1000 hiji lamun di kampung aya nu kitu hiji teh apa sararea. Wah rame, ayeuna mah sekarang teh sudah biasa. Lah wajar katanya tanya. Saking ku ya udah wajar, udah biasa wajar cenah jeung teman kantorna. Ada si bapak-bapak teh di pembenaran. Wajar saya mah cenah ada teman kantor mah cenah leuwih geulis, leuwih rapi dan lain sebagainya sok dangdan muhun da eta mah di kantor. Nya di bumi nama sami we nya Bu di daster anu tos balolong geuring nya Bu nya. Da ibu ge pami ka kantor mah beda deui atuh angwanana reseu. Nah, itulah namanya suami harus kuat iman, tapi agar salah satunya suami betah di rumah, ingin kembali pulang ke rumah, salah satunya adalah dihargai setiap tetes keringat yang ia keluarkan untuk mencari nafkah buat anak dan istrinya. Karena pada realitanya kadang acuk we nyebunya acuk we. Dina salumari we nya Bu, sok seueuran mana acuk Bu. Bari ibu mah tos seueur oge teu gaduh acuk ieu teh Bapak. Masih kena siga kitunya. Biasanya rata-rata mungkin ada yang sami wae, tapi rata-rata Bu ya Allah, ibu-ibu mah ningali Bukalapak, ningali Lazada, ningali Tokopedia jiga nu dibere. Padahal kudu mayar eta teh nya hayo we diasupkeun ke keranjang. Bari kewe dicek otana namanya. Intina lapar apa Bu itu Bu? Lapar mata. Padahal sebetulnya baju mah tos seueur seragam dan lain sebagainya. Intinya kitunya punya setiap banyak hal pokoknya yang kita akan merasakan kebaikan suami jika ia sudah tidak ada. Nauzubillah, jangan sampai ya. Suami lebih semangat, kemudian rezeki lancar dan berkah karena ini janji Allah. Jika kita bersyukur, Allah akan menambah rezekina lancar dan berkah. Terungsing karena banyak yang rezekinya banyak, uangnya banyak tapi tidak berkah karena dipergunakan untuk hal-hal di rumah tangga yang tidak semestinya. Kemudian keharmonisan semakin terjaga Bu. Ngapresiasi teh sanes kudu tepuk tangan ya bunya. Ka suami sanes kudu tepuk tangan, sanes gitu Bu. Tapi setidaknya bilang apa Bu? Terima kasih. Tekedar di kumanya, tapi menurut ahli neurologi Dr. Aisyah dalam suami itu resep istrinya yang kalau ngobrol itu manja. Osok Bu manja ke suami Bu? Yang aduh papa makasih bla 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 sambil dimanja-manja itu suami teh resep Bu. Resep kalau begitu. Nah ini keharmonisan semakin terjaga. Beda udah mah suami teh capek ngesang untuk anak istrinya, suami nama asal bisa makan, kamu seueurnya punya nu LDR
kalau kata orang Sunda mah di panyabaan cenanya, di rumah di kampung nama rumah nate megah di panyabaan. Rumah nage anu angin teh balolong. Pokoknya gitu we, itu teh suami gitu loh. Semua uangnya untuk anak istri, untuk anak sekolah, kemudian untuk istri untuk gining, cenah tahu ginding. Ginding gitu ya, meser emas dan lain sebagainya. Tapi suami ternyata di kontrakanana kurs sabaraha persena yang dipakai oleh suami. Dan ini bukan 1 2, banyak. Bayangkan jika suami sudah begitu, kita masih tidak menghargai apapun yang diberikan oleh suami. Jangan lihat hasil, tapi lihat prosesnya, lihat usahanya. Biasanya kita melihat hasil karena kita membandingkan suami kita dengan suami orang lain. Padahal kita ge mun dibandingkan kumaha bu nya geus atuh kasih itu. Mun dibandingkan mah nya ari kita alim dibandingkan tapi sok bandingkan. Aduh nyebutnya, nah keutuhan rumah tangga ada di genggaman. Misalnya LDR, meskipun LDR itu adalah salah satu ujian dalam rumah tangga, tapi jika zaman ayeuna mah alhamdulillahnya masih bisa berhubungan, tetap keutuhan rumah tangga. Moal aya istilah suami uih-uih mawa oro, nikah jeung batur mawa budak. Moal aya istilah kitu nya punya. Itu teh realita ya, bukan sinetron, asli memang demikian. Itu zaman dahulu, komo zaman ayeuna. Ya, apalagi banyak kebutuhan suami yang jika LDR tidak terpenuhi. Minimal jika suami tetap dihargai, komunikasi tetap lancar, insya Allah bisa aman dan damai ketika menghadapi ujian itu. Nah, dampak suami bersyukur atas kebaikan istri. Nah, suami pun harus bersyukur terhadap kebaikan istri. Nah, sama aja, jadi perlakukanlah orang lain seperti bagaimana kita ingin diperlakukan. Perlakukanlah suami sebagaimana kita ingin diperlakukan. Istri kalau suami mengapresiasi, kalau suami mengapresiasi, mak teh capek. Jangan dianggap enteng pekerjaan ibu rumah tangga itu. Subuh sudah melek, ya bu, subuh sudah melek, antar jemput anak sekolah, terus gitu teh masih banyak lagi pekerjaan domestik lainnya, encan nyari cuan. Wah banyak, tak bayangkan mun suami pulang-pulang ke rumah, kunaon ieu teh balalata, kunaon budak ieu dibegang. Kunaon iya kunaon lah. Bagaimana perasaan ibu? Hancur. Kita punya segala sama bu. Kalaupun kita melakukan itu pada suami pun akan merasa demikian. Ibu pun sama, berarti ingin diapresiasi, minimal tidak disakiti gitu ya. Kalau menurut mami mah cenah tong ditanya duit teh beak ka mana? Pakai naon we ieu moal jauh atuh istri mah ka budak jajan sekolah atau jajan mana? Jajan baso aja naganya. Intinya mah kitunya punya perlakukan orang lain seperti bagaimana kita ingin diperlakukan. Jika suami pun mengapresiasi kita, maka istri terlihat lebih ceria dan aura positifnya akan muncul. Benten pokoknya namanya punya pami sering dihargai atau diapresiasi oleh suami. Aura nate beda gitu ya. Mual murukusunu, wae. Tahu murukusunu? Di sini rata-rata orang mana nih? Saya soalnya memang biasanya karena asun gitu, asgar gitu ya, asli Garut, jadi suka campur-campur sama Sunda. Jangan-jangan di sini gak ada orang Sunda? Ngerti tapi? Oh iya. Nah, kemudian yang kedua, istri jantungnya rumah. Jangan merasa kita seperti superhero. Jangan merasa kita seperti Wonder Woman. Jika istri sudah kecapean, jantungnya rumah ini sudah kecapean, rumah tidak akan berdetak dengan beraturan. Entah kumaha rumah teu pararuguhna mun istri eta terus mudi nya punya. Terus
bad mood kitu terus rebahan we jeung rebahan. Duka kumaha kitanya karena istri jantungnya, rumah yang akan mempengaruhi si istri rumah leres teu Bu? Mun istri ti istri sarumah. Mun istri rame sarumah. Makanya saran untuk para istri, para emak-emak, para ibu-ibu, kita itu bukan Wonder Woman, bukan superhero yang bisa melakukan segala sesuatu sempurna dalam waktu yang cepat setiap hari demikian. Jika lelah istirahatlah. Gak apa-apa anak kali-kali screen time, gak apa-apa asal terus-terusan dan kita bisa istirahat gitu ya, asal jangan istirahat terus-terusan. Istri bahagia, seisi rumah pun akan bahagia. Happy wife, happy life. Istri yang bahagia, kehidupan pun akan bahagia, serumah akan bahagia. Istri merasa dihargai, nyabunya tong sabaraha hargana nyabunya. Istri mendedikasikan hidup, pokoknya mah istri memang secara psikologis pun banyak teori yang menyebutkan jika perempuan sudah merasa dihargai, udah dijamin dia akan setia mendedikasikan hidupnya untuk keluarga. Jadi mual istilah teu ikhlas gitu. Karena resel, galau, gabut, misalnya ambekan, uring-uringan. Moal Bu, insya Allah kalau bahagia. Tapi masalahnya itu membuat istri bahagia itu susah. Banyak syaratnya. Banyak syaratnya, makanya saya menulis buku itu antologi BTS, Bahagia Tanpa Syarat. Kenapa ada buku itu? Karena bahagia yang tanpa syarat itu tidaklah mudah. Seperti anak kecil mah ningali naon susurian. Mual kita suami hayang bikin istri tertawa nyabunya susah aja. Ai kabatur susurian ke suami jamudud baeud kitu gitu. Suram gitunya. Aduh gustinya. Saha. Nah, jangan sampai demikian ya. Mungkin salah satunya karena kurang apresiasi. Jadi salah satu anggota keluarga, entah itu suami ataupun istri, merasa capek sendiri. Dan biasanya Bu, ujian dalam rumah tangga itu setelah mempunyai anak. Jika belum mempunyai anak, kadang masing-masing, kadang it's okay. Setelah mempunyai anak, itu anak teh duaan. Lain usaha orang, lain ujug-ujug corojo, jadi hayang diasuh ku duaan. Jadi kalau ada salah satu saja yang capek sendiri, maka sudah. Itulah yang seringkali menjadi masalah. Nah, kepada siapa kita harus mencontoh? Tentu kepada Rasulullah. Silakan diselami saja bagaimana Rasulullah memuji kebaikan istri dan bagaimana pula ummahatul mukminin mengapresiasi kebaikan Rasulullah. Jadi saling mengapresiasi, saling menghargai gitu ya. Setiap sedikit pun, bahkan jangankan kita manusia ya, Allah pun akan membalas sedikit pun sebesar zarrah, sedikit pun kebaikan dari manusia. Masa kita terus menuntut kesempurnaan orang lain? Dan manusia memang sok sabalikna. Kagorengan batur inget 20 tahun. Oke. Ari kaalusan mah lupa gitu ya pada kebaikan mah. Padahal mah sebaliknya Bu. Ingat-ingat kesalahan kita pada orang lain dan lupakan kebaikan kita pada orang lain, dan ingat-ingat kebaikan orang lain pada kita. Jangan sampai kalau kata orang Sunda halode satahun lantis ku hujan sapoe. Aduh, umi admi terang pada orang Jawa. Jangan sampai gini, suami teh capek gitu ya, udah berapa tahun menafkahi anak istrinya, tiba-tiba kamari pandemi. Leres tuh Bu, kamari pandemi banyak goncangan, seakan-akan padahal rumah tangga teh 20 tahun. Suami teh menafkahi baik-baik sajalah dalam kondisi 20 tahun teh, istri teh pokoknya mah ginding, anak jajan bebas, sekolah bebas, pokoknya tidak pernah aman damai ya pokoknya namanya selama 20 tahun. Kamari pandemi, suami di PHK. Segala langsung kamu tidak pernah menafkahi, kita jadi sengsara. Langsung istri seperti
Banyak ya Bu yang langsung itu kasus di pengadilan agama pas awal-awal pandemi itu Bu. Tumpukan sampai 500 sekian per hari. Nauzubillahi min dzalik. Mungkin salah satunya karena itu. Salah satunya meskipun tentunya banyak faktor ya Bu ya. Salah satunya karena kalau dosa tahun nanti hujan sapoy. Seakan-akan padahal mungkin ini adalah ujian yang kita harus struggle bersama, bangkit bersama, kembali lagi bersama. Itu adalah ujian untuk istri karena istri mau diuji ketika suami dalam berada di titik terendah dan suami diuji ketika ia berada di titik tertinggi. Kerendah mau I love you, suami teh I love you kamu satunya. Ai pas tos beunghar kumaha Bu? Tos beungharnya gaduh harta, gaduh tahta. Wanita ge hoyong nambahan. Kurang hiji deui mah cenah. Hiji oge cenah tos beunghar lamun dua bakal leuwih beunghar mikirna teh kitu pokna teh. Padahal tidak demikian, itu adalah ujian untuk suami. Kadila ngebahas poligaminya panjangnya punya. Ngebahas poligami adalah sesuatu hal seperti pintu darurat di pesawat. Pintu darurat di pesawat ayat Bu? Ada. Siapa yang boleh menggunakan itu? Ya kalau darurat. Kalau darurat dan yang membukanya itu siapa? Gak semua orang bisa membuka itu. Ada, boleh, halal, tapi siapa? Siapa yang boleh melakukan itu? Yang bagaimana yang boleh melakukan poligami? Nah jadi kadinya Bu, gitunya inti namanya. Poligaminya itu tong fanatik ting kan poligami teh nya punya. Da halal tapi sebatkeun we kita tidak siap. Karena Sayyidah Fatimah pun tidak siap dimadu oleh Sayyidina Ali ya, Sayyidina Ali pan putrina Sayyidah Fatimah ya. Dan Sayyidah Khadijah pun monogaminya begitu sangat lama dengan Rasulullah. Rasulullah setelah menduda, asa kumaha Rasulullah disebut duda namanya, setelah meninggal Sayyidah Khadijah itu tidak langsung menikah dan mengalami untuk menikah lagi itu sedih yang mendalam, berat gitu ya. Dan monogami dan poligami Rasulullah itu masih lama monogaminya dibandingkan dengan poligaminya. Dan poligami Rasulullah sanes kanu murah, kanu gelis, kanu ieu sanes. Sanes kanu gitu kan ini. Kasagala pokoknya namanya, dan itu tujuannya untuk dakwah dan diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, keharmonisan dan keutuhan rumah tangga ini poin-poin terakhir berarti ya. Istri yang paling beruntung adalah Bu, ini Bu. Suami kita ada gak kriteria ini ya biar kita bersyukur. Istri yang paling beruntung dia yang dikaruniai seorang suami yang punya sabar tuh Bu, suami Bu. Alhamdulillah. Hari kita sabar tuh. Penyayang, insya Allah ya ibu-ibu mah semuanya penyayang. Kalau ada uang, kalau gak ada uang, abangku tendang. Penuh kehangatan dan kelembutan. Alhamdulillah Bu, untuk yang tepeka, tengarti suami itu suka menolong dan berhati tulus. Insya Allahnya punya. Jika dia pergi, istri merindukan. Besok itu istri mah suami tuh aya iraha uih. Pada sanes kangen ieu asuh budak bantuan. Iya udah teu aya ngilangan cenah budaknya gitunya. Mitos kapedean suami teh pas jual teh tuh cenah. Ari jauh di teleponan, ari deket di teu kaup antel cenah ge nya di heureuyan gitunya. Padahal maksud kita mah nya naroskeun teh iraha uih teh teu aya nu ngilangan, capek gitu ngasuh budak. Jika ia ada istri ingin terus berdekatan, gitu tuh Bu? Alhamdulillah. Nah ini adalah jika suami kita demikian, maka insya Allah mudah-mudahan kita rumah tangganya akan lebih harmonis dan keutuhan rumah tangganya lebih kuat, lebih terjaga. Gitu. Nah tapi ada dilema Bu, dilema dalam keutuhan rumah tangga. Banyak keluarga tidak bertahan karena tidak siap dengan keadaan tertekan dari berbagai arah.
di sisi kanan, sisi kiri, luhur, bawah. Segala pokoknya banyak tekanan. Emang banyak Bu ujian suami istri Bu, jangan kira Bu. Semakin lama hubungan, emang 5 tahun pertama emang sulit, tapi semakin lama pun pasti ada ujiannya. Setiap fase pernikahan itu ada ujiannya. Mereka harus mengurus urusan keluarga kecil sekaligus mengurus urusan keluarga besar. Tentu segala ada ilmunya untuk menjaga diri tetap waras dan keluarga pun tetap utuh. Kalau dalam dunia keluarga disebut generasi sandwich, dimana suami itu mengurus anak istri kemudian mengurus juga keluarga, dan ini seringkali menjadi tekanan yang besar gitu untuk keutuhan rumah tangga. Makanya jika kita sudah seringkali mengupgrade ilmu, mudah-mudahan kita bisa melewati fase ini. Mudah-mudahan kita bisa ada ilmu gitu ya untuk tetap struggle bertahan di fase ini, karena memang pasti ada saja fase ini. Apalagi jika orang tuanya sudah lansia misalnya, banyak hal pokoknya tentang hal ini, tentang keutuhan rumah tangga. Nah, kemudian sih bagaimana tipsnya? Yang terakhir ini, untuk menjaga keutuhan rumah tangga, pasangan harus berperilaku seimbang. Seimbang itu maksudnya apa? Kalau ke anak mah Bu tong inget wae kasalahan naik kebaikan anak dilupakan. Itu maksud seimbang teh. Kalau suami memiliki kesalahan maka kita saling mengingatkan, kalau memiliki kebaikan pun kita apresiasi. Jangan seperti angin lalu, jangan seperti tidak ada. Kemudian biasakan komunikasi terbuka. Banyak rumah tangga pas saya mah tara Bu, tetangga nanti tidak pernah mendengar pas saya hujan angin dodar gelap piring ngarapung segala ngarapung. Ente Bu, tapi diam 1000 bahasa. Tapi perang dingin itu lebih berbahaya. Jika perang dingin sekian lama tahun-tahun, tiba-tiba ada sedikit saja pemicunya itu langsung meledak. Dan jika sudah meledak langsung kebakaran. Jika sudah kebakaran kudu kumaha Bu nyelametkeunana Bu? Susah. Kita tidak bisa, harus bantuan dari orang lain, ribet gitu, rumit gitu kalau sudah demikian. Makanya terbuka, komunikasi terbuka sekecil apapun itu. Kemudian tiru romantisme ala Rasulullah untuk keutuhan rumah tangga, karena istri pun banyak sunnah-sunnah yang dilakukan oleh para ummahatul mukminin, para istri-istri Rasul romantis gitu ke Rasulullah. Itu sudah dijelaskan apa namanya? Sudah, ya. Tak ada pas pertemuan pertama membahas romantisme, ya pernah ya. Kemudian tak ada pasangan yang sempurna. Nu sampurna mah naon Bu? Heureuna Bu? Untuk Allah nu sampurna nyebutnya sanes rokok. Yang sempurna itu hanyalah Allah Bu. Jika Ibu, kebetulan saya sering kali menangani kasus dalam rumah tangga, pasti dalam setiap rumah tangga aya we Bu. Aya we ujian nu ieu aman, masalah ekonomi, masalah komunikasi aman, aya masalah lain. Pasti saja ada masalahnya. Intinya bahwa setiap masing ibu ganti 10 pasangan pun tidak ada yang sempurna. Ada suami yang dia itu lemah lembut sekali, seumur rumah tangga 25 tahun can pernah ngabentak istrinya, can pernah berkata kasar terhadap anak, istri can pernah marah, tapi tidak usaha, gak mau usaha, gak mau mencari nafkah, istrinya yang mencari nafkah selama 25 tahun. Ada juga yang sebaliknya, dia giat usaha menafkahi anak istri tapi kasar, sering membentak istrinya, kan kebalikan jamunya. Terus ibu kata misalnya tebetah tinu ganti kanu katilu teh bakal aya ibu tukang selingkuh ke naon ke aya ibu seueur bu tukang selingkuh. Saya suka mengkhawatirkan ada toxic relationship. Suami sudah jelas-jelas selingkuh, buktinya ada suami pun mengakui itu, check in check out hotel beberapa kali gitu ya, itu teh realita. Bahkan istrinya ada di rumah komo muntu aya.
kamu muntu aya tapi karena anak bertahan. Dimaafkan gitu deh. Nah, ini yang seringkali sebut toxic relationship. Banyak hal sebetulnya analisis jika suami demikian, tapi jika karena anak jangan. Mengapa jangan karena anak? Jika suami udah sangat parah, misalnya KDRT kan memukul menyiksa istri di depan anak. Terus sebut selingkuh, engkau apakah lebih baik anak melihat itu atau tidak? Sosok ayah yang demikian atau tidak? Kan kita masuk demi anaknya punya, terus sanes kira. Kebanyakan perempuan itu sok demi anak. Tapi kita harus lihat lagi, benarkah itu demi anak? Benarkah? Karena jika hal demikian Islam pun membolehkan untuk istri menggugat. Nauzubillah, pokoknya mah di dina teu aya, tapi yang ingin saya tekankan, ibu pami membuka, pami misalnya jadi konsultan atau jadi apa, pokoknya tentang keluarga, bakal bersyukur ya ka suami ibu teh, maksud saya gitu. Bakal bersyukur, aduh alhamdulillah suami abi mah teu kieu. Abi ge sok kitu Bu, aya nu curhat teh. Ambu maaf ya panjang, nah tenang udah biasa gitunya curhat sekian puluh, kalau cetek sekian banyak, udah gak apa-apa, udah biasa. Dari sana bukan syukur di atas penderitaan orang lain ya, tapi jadi lebih, oh iya mah masalahnya iya, keluarga iya masalahnya iya, banyak Bu. Jadi ibu ketika melihat wajah suami ibu sekarang, alangkah lebih baik untuk bersyukur saja melihat kebaikannya. Maka Allah tanpa disuruh, tanpa dipinta, Allah akan menambah-nambah nikmat untuk kita. Tapi jika udah mas suami tehnya kasep, nya beunghar, nya sagala, Bu lamun teu bersyukur moal Bu, kita akan tetap merasa gelisah. Suami akan terasa kurang gitu ya. Jadi yang terakhir, untuk menjaga keharmonisan rumah tangga, terbiasalah bermuhasabah diri. Jangan fokus pada pasangan, tapi fokus pada diri kita sebagai istri. Sudahkah kita menjadi istri yang diharapkan atau belum? Ini pamungkas dari Kak Yusri Nasri, penulis buku Tenanglah Ada Allah. Ada 3 prinsip dalam hidup. Jika mendapat nikmat maka bersyukur, jika mendapat ujian maka bersabar, jika berbuat dosa maka bertobat. Itu 3 kunci hidup ini yang mudah diucapkan, tapi realitanya susah dan penuh drama. Tapi gak apa-apa, itulah kehidupan. Selagi kita terus belajar membenahi diri dari hari ke hari, itu lebih baik daripada tidak sama sekali. Karena kita itu, Allah itu bukan meminta kesempurnaan, tapi setidaknya ada perbaikan, ada perubahan walaupun sekecil apapun dalam diri kita untuk menjadi istri yang lebih solehah, insya Allah. Baik, itu saja mungkin dari saya. Sebelum ditutup, masih ada waktu? Enggak? Boleh sudah. Oke, jika ada yang mau diskusi, ngobrol, curcol, apapun mangga boleh, silahkan. Bebas. Sudah cukup? Mangga nih aja. Kan ini ya, setiap laki-laki tuh susah ya untuk kode-kode, tapi perempuan tuh suka banget mengkode. Iya. Gimana sih supaya kita tuh komunikasi sama suami saling terbuka tanpa ada kode-kodean, tapi menurunkan gengsi perempuan tuh kayak sendiri gitu ya. Itu seperti apa tipsnya? Terima kasih. Iya. Sebetulnya untuk ini butuh waktu, Mi'ad. Mi'ad rumah tangga teh berapa tahun? 10 ya? Saya 11 tahun. Ya gitu ya. Nah sebetulnya ini bagaimana kebiasaan. Biasanya jika dari awal terbuka, maka kesananya akan lebih mudah. Tapi ini untuk membangun itu bagaimana karakter. Istri gak kode-kodean karena memang kadang otak laki gini. Istri gak kode-kodean, istri selalu kode-kodean karena merasa gak bisa asertif. Asertif itu
ngomong secara langsung, komunikasi secara langsung tanpa menyakiti lawan bicara kita. Dan asertif itu tidak mudah. Akhirnya istri kode-kodean, bari itu dikodean harewe. Bari yang dikodeannya itu gak ngerti gitu, Hanas kita uring-uringan, marah-marah, kode-kodean, dan suami gak ngerti-ngerti gitu bahwa kita itu sedang kode, tiba-tiba gimana gitu ya, tiba-tiba naon sih, nah gitu. Saran saya kepada istri, hindari, mulai perlahan-lahan dihilangkan kode-kode. Karena otak suami tuh gak menerima gitu kode-kode. Kadang suami mohon maaf karena memang otaknya, struktur otak yang berbeda, secara neurologinya berbeda, karena tentu Allah memberi ada fungsinya mengapa suami demikian. Mungkin karena biar suami gak terlalu baperan, biar suami jadi pemimpin gak terlalu ya gitu, mungkin demikian, kita tidak tahu. Tapi saran saya, kalau kata Dr. Aisyah Dahlan, kalau kamu dulu belum tahu ilmunya silahkan kode-kodean. Jika sekarang sudah tahu ilmunya jangan kode-kodean, kita yang bakal capek. Ngomong langsung aja, ngomong langsung dia suami teh kadang tengerti. Ngomong langsung dia kadang tengerti kumaha sih, naon sih, jadi hayang nanti kumaha cenah. Gitu kan. Model istri turunkan aku. Di motor teh Ari pas udah diturunkan, ngamak dinya. Ini tega diturunkan lah gitunya. Nah, saya juga teringat dosen saya psikolog cenah istri ketika ditawari barang kalau bilang nggak mau artinya mau. Nah padahal itu untungnya laki-laki dia psikolog, untungnya ngerti dia, ngerti istri itu demikian. Tapi kan suami ibu-ibu bukan psikolog. Yang ngerti mungkin dari jurusan teknik yang berbiasa berhubungan dengan komputer, dengan benda, dengan apa, tentu akan sulit memahami perempuan yang memang demikian. Nah kita karena gengsi itu, karena nggak biasa terbuka itu. Saran saya jika memang agak sulit mengungkapkan hal yang besar, dari hal yang terkecil terbuka ngobrol. Tapi ibu-ibu baperan masalahnya mas suami tengupingkeun disangka cuek padahal ngupingkeun, mungkin suami capek, mungkin sedang mikir, sedang apa. Kalau suami sambil ngoprek HP, ambil aja HP-nya. Aduh, tapi bahasa kita yang masalahnya. Cabut, bukan. Ih, siniin dulu HP-nya atuh sayang, kan aku mau ngobrol. Gitu. Itu sih juga sinetron Bu. Aduh, padahal mah Gusti sok terapkan pada suami tong nonton sinetron, nonton drama Korea. Terapkan itu pada pasangan-pasangan kita. Jangan, nah biasanya suami, oh iya mau apa, kayak gitu kan suami langsung. Jadi aksi reaksi ketika kita berperilaku demikian, suami pun akan berperilaku seperti apa. Nah, jadi mungkin kode-kodean itu karena kita takut ngomong langsung, bingung ngomong langsung, akhirnya kode-kodean. Tapi efeknya pada kita, jadi kita bagi gendong. Karena jadi domino, efek domino. Tadinya kita berharap suami mau dikodean kayaknya bakal ngerti. Pekente jadi kecewa lagi. Ngambek lagi, dan khawatirnya kalau ibu-ibu kalau ngambek ke suami saha korban. Anak. Ngambekna ke anak. Ngambekna jadi ke anak tuh punya dosa anak itu gini. Perilaku anak itu netral kata dokter Aisyah, bukan dokter ya. Kata Ibu Aisyah Eli Risman. Perilaku anak itu netral, kitanya yang gak netral. Kalau kita sedang happy, anak masih loncat-loncat ngawur ke naon dia, gak apa-apa, sok aja. Nanti emper. Gitu kalau kita sedang happy mah. Tapi kalau kita sedang uring-uringan, anak biasa wae lagi ngelakukan kesalahan. Nah gitu. Khawatirnya jika tidak selesai dengan suami, tidak selesai dengan diri sendiri, maka anak menjadi korban. Maka ya itulah masalah kode-kodean. Saran saya mulai dihilangkan secara langsung. Manusia tidak bisa demikian. Jangan berubah terlalu ekstrim. Jangan berubah terlalu ekstrim, nanti akan kembali lagi dengan mudah. Jangan perlahan-lahan saja sebisanya kita, semampunya kita, tapi perlahan-lahan mulai dihilangkan kode-kodean, mulai dihilangkan gengsi-gengsian, mulai terbuka, dan komunikasi kita lebih asertif, lebih memahami pasangan kita. Karena kalau berganti pasangan pun gitu-gitu keneh. Itu mungkin ada yang mau menambahkan, silahkan boleh.
Udah nih aja. Gitu aja. Ada satu lagi boleh? Jika tidak ada saya tutup gitu. Saya tutup dulu baru ke moderatorin. Sudah gak ada? Cukup? Enough? Cukup. Baik, jika tidak ada itu saja mungkin yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas perhatian dari ibu-ibu semua. Mudah-mudahan kita sehat selalu ya Bu ya. Sehatnya itu lahir batin. Gak boleh sehat lahir saja. Ari batin nyeri. Gak boleh ya Bu ya. Pokoknya mah kudu sehat lahir dan batin. Kemudian mohon maaf juga jika saya ada salah dalam hal perkataan atau perilaku, karena yang benar hanyalah milik Allah. Kesalahan murni keluarnya dari diri saya pribadi sebagai manusia biasa. Itu saja mungkin dari saya. Nun wal qalami wa may yasturun billahi fisabilil haq wallahul muwaffiq illa aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khair kepada Ibu Eva telah menyampaikan tausiahnya. Semoga apa yang telah beliau sampaikan dapat menambah keimanan dan ketakwaan kita sehingga bermanfaat dan menjadi keberkahan terhadap kita semua. Amin ya robbal alamin. Acara demi acara sudah kita lalui hingga tibalah di penghujung acara yaitu penutup. Mari kita tutup kajian sore ini dengan baca hamdalah, istighfar dan doa penutup majelis. Alhamdulillah. Astagfirullah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Saya